Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Sapiens, karangan Yuval Noah Harari, pembahasan bagian 2, Revolusi Agrikultur gelombang 6.3 penganut sejati. Ada satu hal yang membedakan manusia dari makhluk lain di bumi, kemampuan kita untuk percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Seekor serigala tunduk pada kekuatan fisik, seekor simpanse pada hierarki biologisnya, tapi manusia tunduk pada cerita. Kita hidup, berperang, dan berkorban demi ide-ide yang tak bisa disentuh, tentang bangsa, tentang Tuhan, tentang kebebasan, dan tentang hak. Kita menyebutnya hukum, moral, atau nilai-nilai kemanusiaan. Tapi jika kita menyingkap lapisan di baliknya, yang tersisa hanyalah kisah, sebuah tatanan imajiner yang kita sepakati bersama. Yuval Noah Harari, dalam bukunya Sapiens, menulis tentang hal ini dengan tajam dan tenang, bahwa di balik semua kemegahan peradaban, tersembunyi satu rahasia sederhana. Dunia kita tidak dijaga oleh kekuatan alam, melainkan oleh kepercayaan manusia terhadap mitos-mitos ciptaannya sendiri. Dan disinilah pertanyaan itu muncul, jika semua yang kita yakini ternyata hanyalah imajinasi bersama, apa yang menahan dunia ini agar tidak runtuh? Siapa yang menjaga tatanan itu tetap hidup? Jawabannya, kata Harari, bukanlah kekuasaan, bukan pula senjata, melainkan mereka yang percaya sepenuh hati pada mitos itu, para penganut sejati. Ada satu momen menarik ketika seseorang membaca pemikiran Harari dalam Sapiens. Ia menulis tentang penganut sejati, tentang bagaimana manusia membangun dunia mereka sendiri melalui keyakinan, bukan hanya fakta. Dan di sanalah, sebagian pembaca mulai merasa tidak nyaman. Kita bisa menerima bahwa hukum kuno seperti Undang-Undang Hammurabi hanyalah mitos. Kita bisa tertawa kecil dan berkata, ya, tentu, itu hanya aturan zaman kuno. Namun, begitu Harari menyebut bahwa hak asasi manusia pun adalah mitos, banyak yang tiba-tiba menegakkan punggungnya. Ada kegelisahan yang muncul. Kita hidup di zaman yang mendewakan konsep hak asasi manusia. Kita membangunnya seperti fondasi moral tertinggi. Maka, ketika Harari berkata bahwa hak-hak itu hanya ada dalam imajinasi kolektif kita, seolah ia sedang mengguncang sesuatu yang paling sakral. Pertanyaannya pun muncul, jika benar hak asasi manusia hanyalah cerita yang kita sepakati bersama, tidakkah itu berbahaya? Tidakkah dunia akan runtuh bila semua orang tahu bahwa keadilan, kebebasan, dan hak-hak yang kita banggakan ternyata bukan hukum alam, melainkan kesepakatan imajiner yang bisa berubah? Voltaire pernah berkata tentang Tuhan, tidak ada Tuhan, tetapi jangan katakan kepada pelayan saya, kalau tidak, ia mungkin akan membunuh saya malam ini. Kalimat yang sarkastik namun tajam itu menyiratkan sesuatu, bahwa mitos, walau mungkin tidak nyata, memiliki kekuatan sosial yang nyata. Tanpa kepercayaan, tak ada yang menahan tangan manusia dari kekacauan. Bayangkan jika Hammurabi, sang raja Babilonia kuno, berbicara pada kita hari ini. Ia mungkin akan berkata hal serupa tentang prinsip-prinsip hierarki dalam masyarakatnya. Begitu pula Thomas Jefferson, ketika menulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyebut bahwa semua manusia diciptakan setara. Mereka tahu bahwa kesetaraan itu bukan hukum alam. Tidak ada hukum biologis yang membuat manusia memiliki hak alamiah. Harari mengingatkan kita, Homo sapiens tidak memiliki hak alamiah, sebagaimana laba-laba, hiena, atau simpanse pun tidak. Namun, ia juga menambahkan dengan nada yang mirip Voltaire, jangan katakan itu pada para pelayan kami, kalau tidak, mereka mungkin akan membunuh kami malam ini. Ketakutan seperti itu, kata Harari, bisa dibenarkan. Sebab, tatanan alamiah, seperti gravitasi, misalnya, akan tetap ada bahkan bila tak seorang pun mempercayainya. Tapi tatanan yang diimajinasikan, seperti hukum, bangsa, atau agama, hanya bertahan selama kita mempercayainya. Begitu keyakinan itu hilang, tatanan itu pun runtuh seperti rumah kertas. Maka, setiap peradaban yang hidup dari imajinasi manusia membutuhkan penjaga yang tekun. Dibutuhkan usaha yang besar untuk terus menghidupkan mitos yang menopang masyarakat. Sebagian upaya itu, kata Harari, mengambil bentuk kekerasan dan kekejaman.
Tentara, polisi, pengadilan, dan penjara, semuanya menjadi penjaga mitos yang tak boleh mati. Lihatlah Babilonia kuno. Ketika seseorang membutakan mata tetangganya, hukum mata dibalas mata tak hanya sekadar kata-kata. Dibutuhkan kekerasan nyata untuk menegakkannya. Atau perhatikan Amerika Serikat di abad ke-19. Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa budak-budak Afrika juga manusia yang memiliki hak kebebasan, dunia tidak langsung berubah dengan damai. Perubahan itu memerlukan perang saudara berdarah, perang antara mereka yang memegang mitos lama dan mereka yang membangun mitos baru tentang kesetaraan. Namun kekerasan bukan satu-satunya penopang tatanan sosial. Kekuatan sejati, kata Harari, lahir dari keyakinan. Sebuah sistem yang bertahan lama selalu memiliki penganut sejati, orang-orang yang percaya, bukan karena dipaksa, tapi karena sungguh yakin. Pangeran Talleyrand, seorang diplomat Prancis yang hidup di masa pergolakan besar, dari masa Louis ke-16 hingga pemerintahan Napoleon, pernah berkata dengan jujur, "Kau bisa melakukan banyak hal dengan bayonet, tapi agak tidak nyaman untuk duduk di atasnya." Kalimat itu menyindir kenyataan bahwa kekuasaan yang bertumpu pada kekerasan semata tidak akan pernah benar-benar stabil. Satu pendeta yang meyakinkan 100 orang bisa jauh lebih efektif daripada 100 tentara yang menodongkan senjata. Kekuasaan, sejatinya, butuh kepercayaan. Bahkan mereka yang memegang bayonet pun perlu alasan untuk menggunakannya. Tentara, hakim, polisi, mereka semua tidak bisa dipaksa mempertahankan tatanan yang mereka sendiri tak percayai. Kekerasan, bagi Harari, adalah aktivitas kolektif manusia yang paling sulit diorganisir. Sebab, untuk bisa mengorganisir kekerasan, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari rasa takut, dibutuhkan iman, kehormatan, atau setidaknya, ilusi yang diyakini bersama. Lalu, muncul pertanyaan yang lebih menarik, bagaimana dengan mereka yang berada di puncak piramida sosial, para elit, penguasa, atau orang-orang terkaya di dunia? Mengapa mereka ingin mempertahankan tatanan yang diimajinasikan, jika mereka tahu bahwa itu hanyalah rekaan manusia? Kita sering menganggap bahwa para elit berbuat demikian karena keserakahan. Tapi Harari mengingatkan, keserakahan yang sejati hanya bisa hidup bila seseorang masih percaya pada sesuatu. Seorang sinis murni, yang tak percaya pada apapun, tak akan menjadi serakah, karena baginya semua hal terasa hampa. Kebutuhan biologis manusia, sejatinya, sederhana. Setelah perut terisi, tubuh terlindungi, dan rasa aman terpenuhi, apalagi yang kita kejar. Uang yang lebih banyak seringkali tidak digunakan untuk hal-hal yang esensial, melainkan untuk membangun simbol, piramida, kapal pesiar, kampanye politik, atau bahkan membiayai peperangan dan terorisme. Semua itu hanyalah ekspresi dari keyakinan, bukan kebutuhan alamiah. Dan bagi seorang sinis sejati, semua itu tak bermakna. Diogenes, filsuf Yunani yang menciptakan aliran sinis, adalah contoh hidup dari gagasan itu. Ia memilih hidup dalam sebuah tong, menolak kemewahan, dan menjadikan kesederhanaan sebagai kebebasan sejati. Ketika Alexander Agung datang menemuinya dan berkata, "Aku adalah raja dunia. Katakan, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Diogenes menjawab dengan tenang, "Ada satu hal, Tuan. Tolong bergeser sedikit. Anda sedang menghalangi sinar matahari." Jawaban itu bukan sekadar sindiran, melainkan pernyataan mendalam tentang makna hidup. Bahwa kekuasaan, kemegahan, dan ilusi sosial tak ada artinya bagi mereka yang sudah bebas dari mitos. Namun, dunia tidak bisa dijalankan oleh orang-orang seperti Diogenes. Kaum sinis mungkin bijak, tetapi mereka tidak membangun imperium. Mereka tidak menulis konstitusi, tidak memimpin bangsa, dan tidak menyalakan api di hati rakyat. Maka, Harari menyimpulkan, sebuah tatanan yang diimajinasikan hanya bisa bertahan bila sebagian besar populasi, terutama para elit dan pasukan keamanannya, benar-benar percaya pada mitos yang menopang mereka. Kristen tidak akan bertahan 2000 tahun bila para pendetanya sendiri tak lagi percaya pada Kristus. Demokrasi Amerika tidak akan bertahan 2,5 abad bila para presidennya tidak lagi yakin pada nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia. Dan sistem ekonomi modern tidak akan bertahan sehari pun bila para investor dan bankir berhenti percaya pada kapitalisme. Pada akhirnya, dunia kita berdiri bukan di atas batu, tapi di atas keyakinan. Bukan kekerasan yang menjaga masyarakat tetap utuh, melainkan cerita-cerita yang kita yakini bersama. Cerita tentang bangsa, tentang keadilan, tentang Tuhan.
dan tentang nilai uang. Mitos-mitos itu, yang kita sebut hukum, moral, atau hak asasi, menjadi bahan bakar yang membuat roda peradaban terus berputar. Kita bisa saja menyebutnya ilusi, tapi tanpa ilusi itu, kita bukan siapa-siapa. Mungkin, seperti kata Voltaire, lebih baik dunia tetap percaya pada Tuhan yang tak ada, daripada menyadari kekosongan dan saling menghancurkan karena kehilangan arah. Dan disitulah keindahan sekaligus kerapuhan peradaban manusia. Kita hidup di dalam cerita yang kita ciptakan sendiri, dan bertahan sejauh mana kita mampu mempercayainya. Dan setelah semua uraian panjang itu, kita mungkin bertanya dalam hati, apakah berarti dunia ini hanyalah panggung sandiwara besar, di mana manusia memerankan peran yang mereka ciptakan sendiri? Jawaban Harari tak sesederhana itu. Ia tidak mengajak kita untuk meremehkan mitos, melainkan untuk menyadari kekuatannya. Karena justru dari imajinasi itulah kita bisa membangun peradaban, menciptakan seni, mengatur hukum, dan memelihara harapan. Kita hidup dari keyakinan, dan keyakinan itu pula yang membuat kita mampu bertahan menghadapi absurditas kehidupan. Tanpa cerita, kita hanyalah sekumpulan hewan yang bereaksi pada naluri. Tapi dengan cerita tentang cinta, keadilan, dan makna, kita menjadi manusia. Maka, tugas kita bukanlah memusnahkan mitos, melainkan menjaga agar mitos-mitos yang kita percayai tetap memberi cahaya, bukan kegelapan. Agar kepercayaan itu tidak lagi menjadi alat penindasan, melainkan sumber keberanian untuk menjadi lebih manusiawi. Pada akhirnya, setiap dari kita adalah penganut sejati dari sesuatu, entah itu Tuhan, kebebasan, cinta, atau bahkan ide tentang diri kita sendiri. Dan selama keyakinan itu menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik, mungkin, seperti kata Harari, mitos bukanlah kebohongan, melainkan cara manusia memberi makna pada kekosongan semesta. Karena pada akhirnya, kebenaran bukan hanya tentang apa yang nyata, tetapi tentang apa yang kita yakini bersama sebagai kenyataan. Bersambung ke dinding-dinding penjara.